Shalom, halo anak-anak. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu tentang kalimat efektif. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang susunannya mudah dipahami, singkat, dan jelas. Jadi, agar pesan yang ingin kamu sampaikan mudah dipahami, kamu harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari SPOK. SPOK juga akan kita gunakan dalam kalimat efektif ini. Nah, untuk menjadikan suatu kalimat efektif itu menjadi efektif, kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Di sini subjek itu merupakan pelaku dan predikat itu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, tidak boleh memiliki dua subjek, artinya tidak boleh memiliki dua pelaku. Dan yang ketiga, menggunakan kata yang tepat dan kata baku. Kata baku di sini adalah kata yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang keempat, tidak memiliki kata-kata yang berlebihan atau hemat kata. Yang kelima, menyampaikan suatu ide pokok yang jelas. Nah, yang kita akan membahas syarat yang pertama, yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Setiap kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Contohnya di sini. Bagi murid kelas 4 semuanya harus membawa surat izin orang tua. Di sini, bagi murid kelas 4 dia sebagai keterangan bukan sebagai si subjek dan harus membawa itu predikat, surat izin sebagai objek. Nah, katanya di sini harus memiliki subjek dan predikat. Di kalimat ini tidak ada subjek, sehingga kalimat ini bukan merupakan kalimat efektif. Sehingga supaya bisa menjadi kalimat efektif, maka kalimat ini diubah menjadi seperti ini. Semua murid kelas 4 harus membawa surat izin orang tua, yang dimana semua murid kelas 4 di sini sebagai subjek harus membawa sebagai predikat, surat izin orang tua sebagai objek. Barulah kalimat ini dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Untuk syarat yang kedua, di situ tidak boleh memiliki dua subjek, tidak boleh memiliki dua pelaku. Contohnya, kegiatan ini kami dibantu oleh semua guru. Nah, di kalimat ini, kegiatan ini sebagai si subjek, kaminya juga sebagai subjek, dibantu sebagai predikat oleh semua guru sebagai keterangan. Sehingga dari kalimat ini dia terdiri dari dua subjek. Jadi kalimat ini tidak efektif. Supaya jadi efektif, maka kalimatnya dapat kita ubah menjadi dalam kegiatan ini kami dibantu oleh semua guru. Nah, jadi di sini dalam kegiatannya ini sebagai si keterangan, kami sebagai subjek, dibantu sebagai predikat, dan oleh semua guru sebagai keterangan. Ini boleh karena subjeknya tidak hanya satu, tidak boleh lebih dari satu, sehingga kalimat ini dinyatakan sebagai kalimat efektif. Syarat yang ketiga di sini menggunakan kata yang tepat dan kata baku. Contoh, apa itu kata baku? Kata baku itu merupakan kata yang benar dan tertera dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya di sini misalnya, kami capek maka beristirahat. Nah, capek di sini bukan sebagai kata baku karena dia tidak tercantum atau tidak tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sehingga kalimat ini tidak efektif karena kata capek bukan merupakan kata baku. Sehingga capek ini bisa kita ganti dengan kata lelah. Kami lelah maka beristirahat. Nah, lelah ini merupakan kata yang benar dan tertera dalam Kamus KBBI, sehingga kalimat kami lelah maka beristirahat menjadi kalimat efektif karena kata lelah adalah kata baku dari capek. Syarat yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Nah, harus hemat kata. Contohnya, kami membuat titik-titik yang dapat disambung di mana saat tersambung akan terlihat menjadi gambar sebuah panel surya. Nah, kalimat ini membingungkan karena dia menggunakan kata-kata yang berlebihan yang dapat disambung di mana saat tersambung. Itu membuat bingung sehingga kalimat ini tidak efektif karena tidak hemat kata. Sehingga kalimat ini dapat kita ubah menjadi
Kami membuat titik-titik yang dapat disambung. Saat semua titik tersambung, akan terlihat gambar sebuah panel surya. Nah, ini hemat kata, sehingga kata ini sebagai kalimat yang efektif. Yang poin kelima, syarat kelima yaitu menyampaikan suatu ide pokok yang jelas. Contohnya, kami melihat alat dan kami menggambarnya. Nah, di sini kalimatnya rancu ya, tidak efektif. Kami melihat alat dan kami menggambarnya karena ide pokoknya tidak tersampaikan dengan jelas, sehingga kalimat ini dapat kita ubah menjadi kami menggambar alat yang kami lihat. Jadi lebih mudah dipahami ya. Kami menggambar alat yang kami lihat, sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang efektif. Demikian poin kelima syarat yang harus kita penuhi supaya kalimat itu menjadi suatu kalimat yang efektif. Sekarang ada contoh. Di sini ada soal, berikut adalah beberapa kalimat efektif dan yang tidak efektif. Berilah tanda T pada kalimat tidak efektif dan tanda E untuk kalimat efektif. Soal yang pertama, di sini ada, dari matahari dapat dihasilkan energi listrik dengan menggunakan panel surya. Nah, dari kalimat ini kita tahu kalau dari matahari ini merupakan subjeknya. Dapat dihasilkan ini sebagai predikatnya, energi listrik ini sebagai objeknya dengan menggunakan panel surya sebagai keterangannya. Sehingga di sini dari beberapa syarat itu terpenuhi. Dia memiliki subjek dan predikat yang jelas, dia menggunakan kata baku menurut KBBI, dia juga hemat kata ya, dan makna yang tersampaikan juga baik dari kalimat ini, sehingga kalimat ini sebagai kalimat yang efektif, maka kita beri tanda E. Kenapa dia dikatakan kalimat efektif? Sudah Miss jelaskan. Efektif karena terdiri subjek dan predikat yang jelas dan menggunakan kata baku, ya. Selanjutnya soal nomor 2. Apakah ini merupakan kalimat efektif atau tidak efektif? Kita bahas sama-sama. Nah, di sini kincir angin dipakai untuk menangkap energi dari angin. Nah, di sini ada kata tidak baku, yaitu dipakai. Dipakai ini bukan merupakan kata baku, tidak cocok untuk digunakan dalam kalimat ini, sehingga ini bukan kalimat yang efektif. Dia merupakan kalimat tidak efektif ya, maka kita kasih huruf T. Karena dipakai itu bukan merupakan kata baku, sehingga bisa kita ganti dengan digunakan. Jadi kalimatnya lebih efektif. Kincir angin digunakan untuk menangkap energi dari angin. Soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 kita lihat apakah dia efektif atau tidak. Yang dimana cahaya matahari adalah sumber energi yang besar. Nah, dari kalimat ini apakah kita menemukan subjek dan predikatnya? Tidak. Ya, kita tidak menemukan subjek dan predikatnya, sehingga kalimat ini dikatakan tidak efektif. Maka kita kasih tanda T. Tidak efektif karena subjek dan predikatnya tidak jelas. Nah, demikian penjelasan mengenai kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, kalimat efektif dikatakan efektif apabila memenuhi kelima syarat tadi. Demikian penjelasan Miss harap semuanya dapat dimengerti dan anak-anak bisa paham bagaimana ciri dari kalimat efektif dan syaratnya dari kalimat efektif. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye!